wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun at-tadawi bil khamri, tentang berobat dengan khamr. Dari Wa'il al-Hadrami bahwasanya Thariq bin Suwaid al-Ju'fi radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamr. Fanahahu an yasnaha, maka Nabi melarang dia untuk membuat khamr. Jadi Thariq ini produsen khamr. Faqala, lalu Thariq berkata, innama asnauha liddawa, saya membuat khamr untuk obat. Faqala, maka Nabi menjawab, innahu laisa bidawa walakinnahu da. Khamr itu bukan obat, tapi justru penyakitnya. Dalam Al-Quran memang disebutkan fihi ma ithmun katsiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu ada manfaat tapi banyak dosanya, dan dosanya lebih gede dibanding manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya dalam hadis ini diketahui itu bisa dipakai obat ya. Obatnya kalau khamr ya mual jauh lah, menghilangkan kolesterol ya, penyumbat darah, membakar lemak. Tapi karena haram dan lebih banyak madorotnya, maka kata Nabi SAW itu tidak dihitung sebagai obat, tetapi penyakit. Semua yang haram pasti ada kalau dihitung manfaatnya. Cuma kalau jelas lebih besar madorotnya, maka yang dilihat itu madorotnya, dan itu dikategorikan penyakit ya, bukan sebagai obat. Dari sini nanti muncul kaidah jalbul masalihi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau satu masalah ada mafsadat, ada maslahat, maka yang harus kita pertimbangkan itu mafsadatnya, harus didahulukan. Ini ada mafsadat, sudah tinggalkan meskipun ada maslahat ya, dalam semua hal. Termasuk dalam khamr ada maslahat tapi mafsadatnya nyata, udah tinggalkan. Semua yang terkait haram, riba, judi, pasti ada manfaatnya ya, mual teu aya manfaatna. Minimal mere pagawean kanu ngalalanggur ya, judi teh ka warung-warung leutik aya penghasilan ya, togel deh gitu. Tapi karena mafsadatnya lebih jelas, maka harus ditinggalkan. Zina aya manfaatna, moal mungkin henteu, tapi karena mafsadatnya lebih jelas, maka harus ditinggalkan. Kemudian tuntunan tentang harus menutup wadah air. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu an qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqadahin, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wadah biqadahi labanin, susu dalam wadah, minan naqi', wadahnya dari naqi', semacam mangkok
laisa mukhammaron tapi teu ditutupan. Faqala lalu kata Nabi, ala khammartahu, kenapa kamu tidak menutupinya? Walau ta'rudu alaihi udan, meskipun hanya malangkeun ta'rudu tanya, meletakkan di atasnya satu tongkat. Kalau wadah air tutupna enggak ada, naon we palangkeun di dinya tongkat, nama senok nya garpuh naon we. Pokoknya harus ada sesuatu yang ditaruh di atasnya. Abu Humaid kemudian menjelaskan, innama umirna bil askiyah antu ka'alailan, kami diperintah menutup wadah air itu malam hari. Wabil abwab antughlaq walailan, demikian juga pintu agar ditutup malam hari. Tapi Imam An-Nawawi memberikan catatan, ini fikih sahabat. Fikih sahabat itu kalau bertentangan dengan zahirnya hadis, maka yang harus didahulukan adalah zahirnya hadis. Hadisnya sendiri umum, tidak menyebutkan malam, ya. Meskipun nanti ada di hadis berikutnya disebutkan malam, tapi tidak membatasi bahwa di siang hari mah boleh dibuka. Jadi anjuran ini adalah anjuran yang berlaku untuk siang dan malam. Bahkan nanti di hadis berikutnya diketahui bukan hanya wadah air, wadah minuman, tapi juga wadah makanan. Kenapa Nabi menganjurkan agar wadah-wadah itu ditutup? Satu, nanti dijelaskan di hadis berikutnya, agar setan tidak masuk. Ya. Makanya nanti ketika menutup itu, pakai bismillah, ngarah setan untuk asup. Ya. Termasuk tadi, mun ieu wadah susu nggak ada tutupnya, pasang we sendok di atasnya. Ya. Yang penting dengan memasang itu kita mengucapkan bismillah, tujuannya ngarah setan mau bisa minum, mau bisa asup kadinya. Karena setan itu bisa masuk ke dalam makanan dan minuman kita, termasuk menemani kita makan dan minum. Yang keduanya, agar tidak ada virus masuk ke makanan dan minuman. Nanti dijelaskan oleh Nabi. Dan tentu berikutnya, ngarah eueuh cucungu, berit, ya hawam yang kecil-kecil. Sok lamun cangkir aya senok kan minimal pacucungu teh kanu senok. Moal kanu cairna gitu. Moal ka jerona. Berit, misalkan berit letik, ya. Jadi minimal kalau tidak ada wadah, nggak ada tutupnya, maka itu ditutup dengan sendok atau sejenisnya. Dan ini berlaku bukan untuk malam saja, termasuk juga dengan siang. Lebih jelasnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul laili, apabila sudah masuk sayap malam. Sayap malam itu berarti maksudnya sisina awalnya, ya, maghrib. Faqufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Ini yang saya sering cerewet galak najan ke budak batur bae we. Mau beja-beja alos emas. Carekan we bae da. Atoheun meureun ini naon dicarekan ku urang.
baralik ya, termasuk santri-santri di sini, anak saya juga kalau ketahuan keluar ti masjid ngeder heula ka mana carekan we ya, termasuk sawe katingali jajan di luar malam-malam dimarahin, pulang ke rumah, kalau nggak ke rumah ke masjid ya. Tapi dari masjid yang adun arulin di lulumpatan main bal kalau malam hari suruh pulang. Kenapa? Fa inna syaiton yantashiru hina idzin, karena setan menyebar pada waktu itu. Dan kaitannya kenapa dengan anak? Para ulama dan menjelaskan karena anak-anak itu kalau waktu maghrib caludih, najis, kotor, dan setan senang dengan yang kotor-kotor ya. Tapi penjelasan itu kan penjelasan tambahan saja, rasionalisasi. Kalau kita lihat hadisnya ya begini saja, artinya setan itu memang akan mudah menggoda anak-anak. Barudak teh bararaung jeung henteu teh jadi budak setan atau tidaknya itu tergantung ketegasan orang tua pada maghrib budak di mana ya. Termasuk di gang madrasah aya nama soalnya tinggal budak gang madrasah maren bala di mana, di itu kan dekat Roni ya, dekat Paroni di mulut gang madrasah. Baheula masuk di dadarinya carekan we. Najan aya bapana di dinya ya, yang punten muka warung gitulah, carekan kandengan. Sampai saya sering bilang ieu teh kemar anak indung bapana, maksudna mah aya ngan teu ngalalarti. Sering kita ceramahkan di Al-Furqan, juga pernah saya ceramahkan. Maksudnya tolong, ini hadis Nabi jelas ya, minimal kita lah mun boga budak pada maghrib tong ngencarti mah, lamun nu gede kumaha heuh sarua we gitu. Bapak saya dulu sering bilang pokona nu nyababkeun budak robah akhlak teh tingali peutingna di mana. Mun budak peuting lepas liar ya, nyarek budak leutik, budak gede budak leutik wae, entong kamu budak gede. Geus jangan diharapkan anak salamet akhlakna, karena setan menyerangnya itu malam hari. Fa idza dzahaba sa'atun minal lail fakhulluhum. Nah, kalau sudah pergi satu waktu dari malam, silakan lepaskan mereka. Lepaskan mereka teh maksudna lain kencarkeun, maksudna amankeun, lepaskan untuk tidur ya, waktunya tidur. Nah di sini ya kadang orang teh keur capek mah hoream nyarek teh minum nama nyarek bae, nah ada apal budak tetangga, meureun tetangga dikasinggung tinggal nyarek ka urang, tinggal di debat teh imah hadis lagi. Jadi setan itu ada waktu prime time ya, waktu prime time nanti eta maghrib isya ya. Nyerang barudak, menyerang manusia, mempengaruhi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khonnas. Makanya tiap pagi tiap sore baca tah surat An-Nas teh tuluy amankeun diri tina godaan setan ya. Termasuk ayeuna mah da setanna dibawa ka imah naon TV harurung ya. Mata saya pernah nulis di buletin berlakukan jam malam ya. Jam malam berlakukan barudak sarua mabar nu karitu ya, itu nggak boleh. Ngan di dia memang pintar-pintar geus tara bebeja ieu mah ya. Nyawa eueuh budak teh udangkeun janari ka mana pan cenah mondok geus moal banar mabar teh gitu.
Tapi da geus pesan ya kan boga internet cabut teh ti beuting mah. Ya. Jadi ini tolonglah jadi kode etik kita semua jamaah masjid, jamaah ngaji, mun datang maghrib tong hurung TV. Persib Aldebaran naon deui dek ikatan cinta dek ikatan naon mun ibu-ibu nage resep nu karar itu tah itu ibu-ibu nu kasaretanan berarti naon sok dek menang naon laju ikatan cinta teh ya komo Persib jeung eleh ya da cenah resep laju isuk aya YouTube ya mun menang meureun ngeunah lalajona mun eleh teu kudu dilalajoan aman. Udahlah nya urang geus jadi ahli ngaji mah kudu serius we. Serius hirup sesuai ngaji ya, jangan ada lagi TV urung nyo YouTube nyo naon penting deh gitu. Urang geus nyarek budak da urang na kitu ya. Maka dari itu pas ya lamun Nabi nyebut begini, setan itu nyerangna tak kade maghrib isya. Mantak budak teh si dijurungkeun ka masjid. Da bapa jeung indungna ge nyaraman we jararau jon hareupeun TV, bahkan nepikeun ka peuting. Bahkan eueuh jelema nu ngalajuan ge TV-na mah hurung. Mal beja-beja tatanggal. Ieu eueuh nu lalajuanna, TV-na mah hurung we gitu. Nah ini tolonglah diperhatikan. Wa aghliqul abwab, tutuplah pintu. Fa inna syaiton la yaftahu baban mughlaqan, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup ya. Jadi maksudnya tutupan pintu ngarah setan teu asup ya. Nggak usah kita bertanya pan asup cenah kanu liang cocopet ya, kanu lubang-lubang kan masalahna di bismillahan. Wa auku kirobakum wadhkurusmallah, tutup wadah air sambil maca bismillah. Wa khammiru aniyatakum wadhkurusmallah, tutup wadah-wadah makanan dan minuman kalian sambil membaca bismillah. Walau an ta'rudu alayya syai'an, meskipun hanya malangkeun sesuatu di atasnya, menyimpan apalah sendok, garpuh ya, sumpit ya, atau tusuk sate. Wadfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu kalian. Nah kalau matikan lampu nanti ada dijelaskan dalam hadis lain, karena setan bisa menyebabkan rumah kebakaran. Baheula udah cempor ya, pareuman bisi kebakaran. Sekarang pun sama. Jadi lebih baik dimatikan, kecuali kalau memang butuh cahaya teu naon. Kalau sekiranya membahayakan, tapi sunnah we tong parareuman. Jangan dititah ku PLN oge nya, dititah ku PLN oge. Jadi yang tidak dipakai matikan, apalagi jam 17.22 ya, jam 5.10 itu dianjurkeun. Nepikeun ka aya naon hari bumi teh nya, hari bumi teh eueuh kudu di paruman alun-alun ge pararoe nya. Di Eropa pararoe cek urang nanaonan nya. Tapi ya itulah, itu sebagai peringatan bahwa sebaiknya lampu teh di pareuman ti peuting teh. Eta cek nu teu baruga dalil nya. Tah urang mah make dalil pareuman. Kecuali kalau memang diperlukan. Budak biasanya ngomong di pareuman teh ya, bae geus sare mah pareuman matikan. Saya pun atau kami pun di pesantren piket teh eta we marareuman komo ase mah ya. Ngaranna barudak sok pararoho mareuman. Nah ini bagian dari adab. Nah kenapa ini semua harus dilakukan? Bagian ikhtiar kita melindungi diri dari setan. Karena setan akan nyaman di rumah yang wadah-wadahnya, yang pintunya terbuka, mata ke pantuan imah teh karena bisa ditutup. Kemudian
Masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ghattul ina, tutuplah wadah-wadah. Kalau ina itu wadah makanan, wadah minuman minum. Wa aukus siko, ya kalau sako itu wadah air. Namun gentong, drum, dispenser. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba. Karena dalam satu tahun itu minimal ada satu malam yang pada malam itu turun wabah penyakit, ya. Wabah itu penyakitnya tepa, ya, epidemi. Kalau besar kan pandemi, kalau sekarang pandemi sedunia. Kalau wabah itu satu daerah epidemi, ya. Siga SARS baheula, Korea we unggul. La yamurru bi ina, yang tidak akan lewat satu wadah, laisa alaihi ghita, yang tidak ditutup, ausiko atau wadah air, laisa alaihi wika, yang tidak ada penutupnya, illa nazala fi min dalikal wabah, kecuali akan hinggap di sana wabah penyakit, ya. Ieu kan mun di Kementerian Kesehatan 3M nya, menutup wadah air, terus membuang barang-barang rongsokan, terus eta mengubur, ya. Karar itu lah. Jadi secara kesehatan ini dibenarkan, an urang mah lain karena kesehatan unggul memang diperintahkan ku Nabi. Jadi lamun urang mengamalkan 3M itu karena anjuran Menteri Kesehatan, belum tentu dapat pahala, dan niat nak kadinya kalau kita dapat pahala karena taat Rasulnya, ya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul ini ternyata buktinya adalah sesuai dengan ilmu kesehatan. Mun aya nama naon virus, ya, virus itu memang hinggap di wadah-wadah air, di makanan, maka dari itu penting untuk selalu menutup, ya. Saya pun sering cerewet kanu di imah sok poho wae komo nu aya luhur katel teh, termasuk katel aya minyakan bisa dahareun apa minyak teh engke dahar, bahan nu dahar tutup we, ya. Harus ditutup. Kalau nggak ada ku kertas, ku tisu, ku naon pokona tutup, ya. Jangan sampai tidak tertutup. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qala Laits berkata, fala ajim, bangsa luar Arab, indana di kami yattaquna dzalika, mereka takut hal itu fi kanunil awal, pada bulan kanun yang pertama. Kanun itu musim dingin, kanun awal itu Desember, kanun sani itu Januari, ya. Jadi kalau bangsa Eropa dulu zaman Nabi, musim penyakit itu musim Desember, sarua di urang oge. Musim gering, musim hujan awal, ya, November lah, ya, laguna November Rain, ya, itu musim-musim awal penyakit. Nah, terutama di musim-musim itu kita perhatikan kebersihan, kita tutup wadah-wadah agar selamat dari penyakit. Jadi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menutup wadah-wadah itu, selain menyelamatkan kita dari setan, menjauhkan setan dari rumah kita, adalah untuk menjaga diri dari virus-virus penyakit atau wabah, ya. Dalam buletin edisi hari ini ada pertanyaan, Ustadz, nah ini rumah tetangga saya kasurupan wae, penghuninya mau manggil Kiai Anu, mau disebutkan Kiai Anu yang katanya dia bisa menangkap jin, dimasukkan ke botol. Jadi yang serius asa film Aladin. Menurut Ustadz bagaimana solusinya? Cenah abdi kudu kumaha gitu. Ya, saya jawabkan di buletin. Asa anehnya jin
bisa nembus tembok, bisa nembus naik ke langit, tapi itu bisa ngelekeun botol gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis ini ya mungkin saja ya, kan kumaha asupkeunna gitu. Kalau menurut Pak Haji Roni dulu akon-akon teh kumaha Pak Haji? Nya bapak baheula ngukut tuyul tilu. Aya. Tapi akon-akon. Mun akon-akon teh kumaha Pak Haji? Nya diyakin aya jadi aya. Jeung bener karasa. Ayeuna kan Pak Haji. Tah eta gara-gara bapak asup Persis leungit teh cenah tuyul. Akon-akon teh gitu aja. Gara-gara asup Persis leungit teh tuyul teh cenah. Aya ku bapak. Ganggu si anu bener cenah. Bisa ngaganggu cenah gitu. Nah, saya jawab yang namanya kesurupan itu ya terlepas dari ulama yang membenarkan jin bisa nyurup, bisa merasuk ke satu tubuh. Cuma saya pribadi belum tahu ilmunya gitu. Can pernah kieu unggal manggih anu disebutin kasurupan teh lain kasurupan. Yang saya pahami itu termasuk tadi min syarril waswasil khannas. Jadi setan membisikkan dalam hatinya atau menggoda hatinya nepikeun ka stres siga nu gelo gitu. Yang saya pahami begitu. Lain artina aya setan asup manehna jadi penjelmaan setan ya bungkeulekan. Tapi terlepas dari ada ulama yang berbuat seperti itu ya karena saya belum paham. Jadi can kaharti we gitu. Nah itu berarti banyak setan di rumah. Kalau banyak setan di rumah, solusina lain ngondang kiai ngasupun kanu botol. Atau eta mah sarua jeung praktik syirik. Geus puguh di mata ya setan tuluy nyieun praktek-praktek anu diridhoi ku setan atau pesta setan teh. Ya. Seharusnya yang dilakukan adalah jadikan rumah itu rumah zikir. Makanya saya akan tulis ini hadis-hadis ini. Masuk rumah baca bismillah. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, kata Nabi setan akan ngomong ke balad-baladna, la mabita lakum. Wah, cenah moal bisa monok di imah ieu, penting ieu mah. Ya. Atau kata Nabi kalau kalian makan baca bismillah. Nanti setan akan ngomong la asa'alakum, wah cenah moal bisa ngeludahar penting ieu mah. Itu artinya setan menemani hidup kita ya, dalam rumah, dalam makan. Makanya kata Nabi, kalau kamu lupa bismillah, baca kan di akhir atau di tengah najan geus bismillah awalahu wa akhirahu. Kata Nabi gimana? Saya lihat setan yang tadi makan dengan kamu memuntahkan apa yang dia makan. Karena kamu baca bismillah awalahu wa akhirahu. Ya. Jadi semuanya termasuk nu resep cikopi, nu resep udud tak ada bismillahan. Lamun teh berarti udud jeung setan ngilu udud. Ya. Makan semua ngopi naon yang kecil-kecil bismillahan ya. Termasuk tidur kan. Kalau tidur kita baca ayat kursi atau minimal lah TK nya. Pira aku tuh bapak teh TK we teh naik-naik. TK bismikallahumma amutu wa ahya. Atuh taekeun atuh geus kolot mah baca ayat kursi ya. Kata Nabi, setan tidak akan mendekati kamu. Termasuk ketika tidur dengan istri pun babacaan tong main sare we jeung istri teh ya. Aya babacaan setanan teh. Nah, ini menunjukkan bahwa setan itu ada dalam kehidupan kita kalau kita jauh dari zikrullah. Mata teu kudu ngonang kiai bari jeung ngayakeun praktek-praktek syirik ya. Perbanyak saja zikir di rumah, termasuk hadis baca minimal 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu sudah cukup ya. Makanya ada hadis rumah yang tidak dibaca di sana surat Al-Baqarah ibarat kuburan ya. Nah kuburan loba setan ya. Bukan tempatnya zikir, itu tempat
menakutkan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi dari aspek dohirnya ada, dari aspek gaibnya juga kita harus meyakini ini bagian ajaran ghaib. Salah satu ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.